Masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, amalan yang begitu-begitu saja dan tidak menambah kebaikan di bulan Ramadan. Mungkin kalau bahasa yang sederhana, Ramadan pada Ramadan sama saja. Sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran, masuk Ramadan sama saja. Sebelum Ramadan putihnya luar biasa, masuk Ramadan sama saja. Sebelum Ramadan mohon maaf tidak bersujud di tengah malam, masuk Ramadan sama saja. Maka ini tidak ada orang yang rugi. Kenapa? Karena Ramadan ini tidak ada lagi klasifikasi. Artinya klasifikasi itu tidak ada lagi bagian-bagian. Kalau dalam satu tahun ada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kalau dalam satu bulan ada 3 hari yang mulia, namanya Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Kalau dalam satu minggu ada hari yang mulia, namanya hari Jumat. Kalau dalam satu hari ada waktu yang istimewa, namanya ini seperti itu di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi hari, tidak ada lagi bulan. Setiap detik, setiap menit, semua mulia. Mulai kita mau tidur sampai tidur kembali, setiap pergantian detik kepada menit kepada jam, maka semuanya waktu istimewa, doa yang diijabah oleh Allah, semua waktu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bagaimana kita rugi kalau masuk Ramadan sama-sama saja? Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, pernah Rasulullah itu tatkala beliau naik ke atas mimbar, lalu beliau mengatakan, ragiba ampu rajulin. Ada yang menafsirkan arti ragiba ampu rajulin ini, jauhlah seseorang daripada rahmatnya Allah. Ada yang mengatakan celakalah seseorang, kata Rasulullah. Siapa yang celaka? Man adraka Ramadan. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, lam yughfarlah, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh. Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan, tapi masuk Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Mereka langsung celaka orang. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Islam sudah. Kalau ini cabang Islam, saya mungkin ceramah sekitar 20 menit. Kalau sampai Islam beriuran kalau sejam setengah jam lagi. Jadi setelah berceramah 20 menit, kalau ada yang ingin berdialog, kita berdialog saja. Kalau tidak, kita pulang ke Pulau Kapuk. Biasanya menyambung pulang barangnya Sirajul Bantan. Yang kedua, orang yang merugi di bulan Ramadan. Wa minan nasi, sebahagian daripada manusia, kismun yatasumu batnuhu minal mat'umat. Sebahagian daripada orang yang rugi di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa perutnya dari makanan-makanan dan minuman, dan tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi anggota tubuhnya masih melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini kalau kata Imam Al-Ghazali, derajat puasa orang awam. Ramadan, alhamdulillah puasa. Kada makan, kada minum di siang hari, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dia hanya menahan haus dan lapar saja.
Kenapa orang ini rugi? Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin shajimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa tapi hasil puasanya haus dan lapar saja. Rugi juga. Kada makan, kada minum, haus, lapar. Kada melakukan hubungan suami istri di siang hari karena puasa, tapi matanya kada dijaga bulan Ramadan, telinganya kada dijaga bulan Ramadan, mulutnya masih aja menguyak orang, memfitnah orang, menyambar orang, membukai orang di bulan Ramadan, perutnya masih saja memakan yang haram, tangannya masih saja menyentuh yang haram, kakinya masih saja berjalan ke tempat yang haram, maka ini adalah orang yang rugi. Kenapa rugi? Hasil puasanya hanya haus dan lapar saja. Apalagi puasa, mohon maaf, meninggalkan sholat yang lima waktu, rugi. Karena mengumpamakan salat itu dikatakan Rasulullah, as-salatu liman-din, wa man aqamaha faqad aqama-d-din, wa man tarakaha faqad hadama-d-din. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang salat sungguh dia menegakkan agamanya, barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia meruntuhkan agamanya. Maka salat itu adalah tiang daripada agama dan membuat bernilai semua apa yang kita lakukan. Ulu contohkan begini ya. Ibarat salat itu angka 1 itu salat. Lalu kita puasa lagi nolnya suntik, berarti nilainya menjadi berapa? Guring jadi 10. Lalu mohon maaf, lalu kita berRamadan bersedekah, ya lagi nolnya menjadi berapa? 100. Lalu kita mohon maaf membukakan orang lain di masjid, tambah lagi nolnya menjadi berapa? 1000. Maka 0000 ini akan berharga kalau ada angka 1. Kalau tidak ada angka 1, sebanyak apapun nol tidak ada nilai. Begitulah salat. Maka kalau orang puasa kada sembahyang, puasa masih melihat yang haram, puasa masih mendengar yang haram, puasa masih makan yang haram, kalau dikatakan rugi, hasil puasa yang haus dan lapar. Maka sering sampaikan, bagus saja Ramadan ini mulai menahan bicara kita. Bal yaqul khairan aw yasmut, hendaklah kau berkata yang baik ataupun diam. Bagus saja Ramadan ini belajar, tapi banyak kader. Apalagi ibu-ibu, kalau perlu kumpul-kumpul, kalau perlu kumpul-kumpul, kalau perlu kepada gak usah kader. Kalau tidak layau apa yang dipader, maka dikatakan apa? Maka surah kalamu, surah kau bila banyak padernya, pasti banyak salahnya. Bila Ramadan tak mulia orang lain, Ramadan tak fitnah orang lain, Ramadan membukai orang lain, maka ini bagian daripada orang yang rugi di hari kiamat. Yang ketiga, kismun wa minan nasi qismun. Setengah daripada manusia adalah dia jadikan bulan Ramadan itu waktu sia-sia. Siangnya muring, malamnya begadang. Tapi Ustaz, ada Ustaz yang ceramah muring itu adalah ibadah jujur, tapi bukan muring terus. Ibu muring yang dikisahkan itu pada sambung puasa, sahurnya makan obat tidur, pas bangun sahur pulang. Itu murid aja saja, murid aja. Itu namun saing ibadah, puasanya orang yang berpuasa, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah.
dibanding dengan bicara yang sia-sia, dibanding dengan kelakuan yang kada baik, daripada menggaul yang haram, daripada melihat yang haram, daripada bergaul yang tidak ada manfaatnya, bagus dibawa kulit. Itu yang dikatakan naum sahib ibadatun, puasanya tidurnya orang yang berpuasa itu kulit. Cuma kalau dibanding dengan baca Al-Quran, bagus baca Al-Quran berkulit. Kalau dibanding dengan menuntut ilmu, bagus menuntut ilmu daripada kulit. Ini artinya apa? Daripada bangun berdosa, bangun bermaksiat, bangun bersia-sia, lebih bagus dibawa kulit. Hari ini orang Ramadan, sebelum Ramadan biji terus HP, masuk Ramadan sama ada latihan, mulai bangun murid HP, bis johor HP, bis taraweh HP, banyak pulang ada HP murid, malamnya pulang begadang, subuhnya melayur pengalaman tahun. Dan menurut penelitian menurut tahun 7 padanya, bila main HP ini lebih daripada 3 jam sehari, itu sudah ada gangguan kejiwaan seseorang. Artinya apa? Kecanduan sudah. Dan kita ini rata-rata lebih pada 3 jam rata-rata. Ada yang sambil main chess saja masih main HP. Maka hakulnya orang bermutukan main HP. Maka mohon maaf, ini bagian orang yang rugi, sia-sia waktu. Padahal Ramadan ini amalan yang paling bagus apa? Pertama, memperbanyak salat yang sunnah-sunnah. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Ada yang habis saja waktu sia-sia. Lalu yang keempat, orang yang rugi di Ramadan, qismun la ya'rifullaha illa bir Ramadan, adalah orang yang tidak kenal Allah kecuali bulan Ramadan. Masya Allah, kalau bulan Ramadan masjid rajin, tarawih rajin, baca Quran rajin, auratnya tertutup, Masya Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, dia dekat dengan Allah. Tapi khususnya hanya bulan Ramadan. Habis Ramadan berkulit pulang. Makanya kadang-kadang aneh juga, kadang-kadang di masjid biarkan. Mungkin ini di semua masjid, di semua langgar. Coba lihat di pusat Banten. Lu udah tahu masjid sini kalau langgar lu riba. Kalau langgar lu dibakar sampai menyiapkan tenda panitia. Tapi bisa bayar subuhnya. Kerja lagi malam itu. Kira-kira orang balik pas besok kerja lagi. Ini kadang kenal dengan Allah di waktu-waktu itu saja, tapi tidak istiqamah kenal dengan Allah. Ini orang yang rugi. Makanya Ramadan itu yang dipanggil Allah siapa? Ya ibadilladzina amanu. Orang yang beriman pasti gembira dalam Ramadan. Orang yang beriman pasti himmah semangatnya kuat untuk beramal di Ramadan. Tapi mohon maaf, kalau kita masuk Ramadan kita tidak ada himmah yang kuat, boleh jadi belakang dari kita di sisi Allah. Dan yang kelima, ini yang paling rugi yang kelima. Wa minan nasi, setengah daripada manusia la ya'rifullaha fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Termasuk manusia yang rugi adalah orang yang tidak kenal Allah pada bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Ya, jadi Ramadan, sebelum Ramadan kada pernah sembahyang, di luar Ramadan makinannya. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan orang rami tarawehan, ini ada sebuah tarawih. Orang rami berpuasa, dia tidak berpuasa. Ramadan
bayar. Sudah masuk Ramadan sama harus bayar. Sebelum Ramadan kipus berokok, masuk Ramadan sama kipus berokok. Kayak disumpah lalu kayak disumpah. Namunnya warung yang warung apa namanya? Warung hantu itu. Tapi yang warung hantu itu yang batisnya kelihatan kepalanya ada dan nah itu masih baik, itu bukan kayak warungnya lah, masih ada sumpah itu lah, warung itu warung hantu malahnya kepalanya nggak kelihatan batisnya aja. Tadi juga Ustaz salahnya warung hantu malahnya. Nah itu masih ada al-haya iman, masih ada rasukan. Ini sudah ada puasa muslim ngomong usus. Ini subhanallah. Perlu dipertanyakan. Ada rasa malu. Kan supaya orang aja cint dulu lagi di muka rumah orang lewatan ke masjid dan cint santai aja. Baju ada semua hendak. Ibu orang aja kalian juga sesumbang dalam masjid. Mohon maaf kalaupun kau tidak puasa, memang kau malu dilihat oleh manusia. Kalaupun kau tidak salah, memang kau malu dilihat oleh manusia. Atau tidak salah kau sembunyikan dosa aibmu, ini masih ada iman. Kalau tidak ada sumpah-sumpah. Makanya orang kadang-kadang yang tersinggung lah. Kadang-kadang ada tukang parkir ini, mau parkir pus merokok. Kadang-kadang berkiau, kalau dari itu parkir. Orang 5.000 dari 50.000, hanya kabur jadi saya. Biar 5.000 bangsor, dari mana? Jadi jangan punya kawan, kada puasa yang itu hak kita. Tuh saya Allah menerima yang bersembunyi barang berokoknya. Kenapa? Karena masih ada rasa malu terhadap makhluknya Allah. Kalau ada rasa malu terhadap makhluknya Allah, bagaimana dengan Allah yang tidak nampak yang baca tidak? Maka termasuk orang yang rugi Ramadan tidak Ramadan, ketaatannya, kemaksiatannya, kelalaiannya sama. Oleh karena itu, orang yang dipanggil dengan iman, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, panggilan iman, wa ihtisaban dan mencari keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah ampuni dosa yang dia lakukan masa-masa lalu. Makanya jangan aneh ya. Rasulullah SAW dan para sahabat itu makin ujung Ramadan amaliyahnya makin meningkat, makin ujung Ramadan amaliyahnya makin meningkat. Bahkan dianjurkan etika di seluruh akhir Ramadan, makin ujung Ramadan makin meningkat, makin ujung Ramadan makin meningkat. Bahkan tatkala meninggalkan Ramadan berderai air mata menangis. Kenapa? Berpisah dari Ramadan, bulan yang begitu mulia. Kenapa? Panggilan iman. Kalau tidak lain, makin ujung, alhamdulillah, saatnya makin maju, makin ujung, makin maju, makin ujung, makin maju, makin ujung, makin himah. Pasar. Kalau masjid di mana-mana tahu kecuali di sisinya. Insya Allah, belum yakin lagi ujung sampai keluar. Ada yang masuk. Sadar dia kenapa? Karena Ramadan tidak ini. Oleh karena itu, mumpung Allah berikan kita kesempatan, waktu, boleh jadi Ramadan tahun depan akan datang. Selama alam ini masih ada, semua dunia, selama dunia ini masih ada, mungkin Ramadan akan datang. Tapi demi Allah, boleh jadi tahun depan Ramadan akan datang, tapi tidak ada jaminan Ramadan tahun akan datang kita bersama Ramadan lagi. Mungkin ini yang di masjid atau iman. Mungkin Ramadan kemarin ada teman kita, sahabat kita yang duduk di sini.
Dia ikut taklim, ikut majelis, ikut tarawih, tapi hari ini mungkin sudah tidak ada lagi. Begitulah kita. Hari ini kita duduk di sini, hari ini kita bisa menuntut ilmu di sini, tapi tidak ada jaminan Ramadan akan datang, tapi tidak ada jaminan Ramadan itu akan bersama kita. Maka bersyukurlah kita. Ya Allah, bukakan hati, Allah ringankan hati untuk taat kepada Allah dengan penuh kebahagiaan di bulan Ramadan, dengan amal kebaikan, berharap ampunan Allah, berharap rahmatnya Allah, dan insya Allah itu yang ada bagi pembela tanda orang tersebut insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sudah 20 menit berceramah. Kalau pian ada yang ditangguhkan boleh jawab, kalau ada kita berikan. Maka masih penting silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Hidupkan suasananya kalau silakan. Ada pertanyaan? Ayo buka silakan. Yang nyaman aja buka. Kalau sekarang datang buka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, jadi kalau sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu tatkala akhir Ramadan yang sampaikan oleh Ustaz mencucurkan air mata, artinya ingin tidak mau berpisah sama bulan Ramadan. Kemungkinan Ustaz mereka itu memahami dan mempunyai tanda bahwa ada hadis Rasulullah mengatakan, engkau mendekat kepadaku sejengkal, niscaya aku akan mendekat lebih cepat sehasta. Engkau dekat ke aku sehasta, aku akan lebih dekat kepada engkau sedapat. Andai engkau berjalan, aku berlari ke Allah. Kemungkinan manisnya keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah itu mereka merasakan. Sementara kita ini justru ingin cepat hari raya, karena memang makna manisnya suatu ibadah itu kadang kelihatan Ustaz. Minta maaf sama-sama kerudung, sama-sama pada tahlilan. Jadi anak pada hari raya anak kembali ke fitrah. Yang pasti kali rokok. Nah itu yang pertama yang belum ditanyakan Ustaz. Lalu yang kedua, banyaknya kerugian dalam bulan puasa, termasuk itu ujub, ria, ingin seperti contohlah seperti Ustaz. Itu menurut saya pribadi ideal. Bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya bisa, insya Allah. Segala, kalau saya pandang itu segalanya sudah Ustaz miliki. Hanya saja kita minta kepada Ustaz, cobaan apa yang paling berat sehingga orang melihat Ustaz itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kebanyakan Pak, kita menggadaikan kebahagiaan kita melihat orang, sementara cobaan orang itu kalau dibebankan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu. Nah itu yang bisa menyenangkan orang yang iri-iri itu. Pribadi Ustaz dijawab atau tidak terserah Ustaz. Cobaan apa yang paling berat dengan Ustaz? Karena saya pandang Ustaz itu adalah ideal. Kenapa kok tidak saya? Jelas saja. Karena saya memang orang tidak layak seperti itu. Baik, sekian nanti ramah di sini. Yang pertama, bukan iman itu bukan siapa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil oleh Allah dan memberikan. Siapapun yang beriman dipanggil oleh Allah. Mungkin derajat keimanannya saja berbeda. Cuma begini, ini bahan renungan bagi kita semua. Apabila selama ini kita beribadah dirasa ada nyaman, ada lega, hampa, hendak lakas kuntung, berdoa kayak seadanya saja. Itu yang dikatakan aku baca beberapa hari ini dalam kitab Taibul Arus, itu yang dikatakan apa? Idza sa'alat alaika aqwatu wal ibadah wa lam tajid laha halawah. Apabila engkau itu berat untuk taat
dan beribadah kepada Allah, dari ngalih beribadah. Seandainya pun beribadah, kadang merasakan kelezatan dalam ibadah. Semua sembahyang tarawih kali ini, semua sembahyang kali nyaman, ada bakas untung, hanya 4 rakaat. Baca pun harus berapa kali lagi. Kan nyaman, hanya baca Quran alif lam mim memberikan, hanya kan nyaman. Berzikir kan nyaman. Berapa seandainya pun mau berzikir, mau taat, walau tajikah halal, kalau merasakan kelezatan di dalam taat. Yang ketiga apa? Watakin alikal maksiat, nyaman benar bermaksiat kepada Allah. Setelah bermaksiat apa? Watajikah halal, lalu mendapatkan kelezatan dalam maksiat. Ini 3 kasus, 4 kasusnya. Berantakan seandainya taat dan merasakan lezat. Yang ketiga apa? Nyaman bermaksiat. Seandainya bermaksiat, merasakan kelezatan dalam maksiat, bahkan melakukan maksiat biasa-biasa saja. Apa sebabnya? Apa? Dikatakan dalam kitab Dalil Arus, fa'lam annaka lam tasadaq fi taubatika. Ketahuilah yang demikian, kata Imam Ibnu Athaillah, pasti engkau tidak benar-benar bertobat kepada Allah. Jadi kesimpulannya, bila kita ingin alih taat, seandainya taat tidak merasa kelezatan, nyaman bermaksiat, seandainya bermaksiat tidak merasa nikmat dalam maksiat, pasti tobat kita tidak benar. Kenapa? Bila mata banyak memandang yang haram, telinga banyak mendengar yang haram, apalagi perut yang dimakan sesuatu yang haram, kata Imam pasti ada nyaman beribadah yang atas untung terus. Maka koreksi bagi kita semua, boleh jadi kenapa bolehlah sampai yang mengenali dan aku boleh jadi mungkin mata kita, telinga kita, perut kita masih menggunakan yang haram dan memakan yang haram. Kenapa aku tidak beribadah ada rasa nyaman? Kenapa aku tidak bermaksiat dan rasa berdosa? Boleh menjadi anggota tubuh kita tidak terpelihara dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya di dalam kitab hikam itu bahkan tanda amal ibadah itu diterima oleh Allah, merasa kelezatan dalam ibadah. Kita yang merasakan itu selama ini beribadah rasa kelezatan, boleh jadi itu tanda amal kita tidak diterima oleh Allah. Kalau selama ini kita beribadah rasa nyaman, rasa berat, boleh jadi banyaknya dosa yang kita lakukan dan kita tidak benar-benar bertobat. Mulai hari ini coba menjaga mata, menjaga telinga, menjaga pendengaran, menjaga perut yang tak makan hak orang lain. Bawa seperti apa? Insya Allah akan mendapatkan kelezatan dan makna dalam salah satu. Jadi jawabannya itu mungkin dosa kita sudah sama. Lalu bagaimana dengan belum? Semua kita diuji oleh Allah, tidak ada yang tidak diuji. Cuma ada orang yang menampakkan orang itu diuji oleh Allah, ada yang ada. Kita tuh melihat orang itu minta nyaman, belum tentu orang masalahnya lebih besar daripada kita. Cuma ada orang yang karena ujian kayak gini, cuma ada orang yang diuji oleh Allah bagi saksi. Kayak apa? Dunia anu, aku nikam anu ada. Tapi ada orang yang diuji oleh Allah, cukup dia mengadu dengan Allah. Dan sekali lagi, Jabullah walana buanakum bisyai'in, pasti kita diuji oleh Allah dengan bermacam ujian, dan ujian itu biasa saja untuk mengangkat derajat kita, tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Ujian yang terberat adalah kadang-kadang kalau orang yang memiliki kelebihan itu ada rasa keakuan itu yang paling berat. Kalau orang sugih itu beratnya hendak dihormati orang, bila kali dihormati orang sakit hati. Kalau orang berilmu, ujiannya hendak dimuliakan orang, bila ada dimuliakan orang sakit hati, itu berat. Jadi orang memiliki kelebihan itu yang paling berat itu timbul rasa ananiah, keakuannya ingin dihargai dan ingin dihormati dan penyakit hati yang harus dihilangkan. Itu aja mulai membagi sadar banyak dari mana bisa sendiri. Terakhir, pertanyaan ini boleh? Ada makan ada masak ada boleh, ada lebih
Sepi ini pasaran. Ya, ibu-ibu apa? Ayah riba silakan. Hajah riba silakan. Ada apa orang nungguin? Pola ini. Ada semua. Ada riba. Ayo masih jawab soalan. Apa? Tapi ada dari Aisyah itu Ini Ustaz. ada Takut Ustaz ini untuk kami diniannya Ustaz. Mukena itu yang sebaiknya tuh ya Ustaz. Kan mukena itu ada yang pakai tangan tuh, nah ada yang pakai tangan atau enggak. Sedangkan bila sujud atau ke bawah tuh tertutup, yang terbaiknya tuh kayak menurut Ustaz. Tolong bimbingannya. Terima kasih. sama-sama. Yang pertama, mukena yang bagus itu yang dipakai, Pak. Kalau dipakai, jadi begini standar. Kenapa ada istilah mukena? Mukena itu pakaian yang lebar, yang tidak kelihatan bentuk tubuh. Selain bentuk aurat, juga tidak kelihatan bentuk tubuh. Seandainya begini kalian pakai mukena supaya sok, yang penting tertutup auratnya, dia pakai mohon maaf apa headset, pakai headset itu, headset, ya itulah maksudnya, headset, dulu soalnya headset caranya, dia pakai headset. Cuma kalau kelihatan bentuk tubuhnya, letupan tubuhnya, maka hukumnya makruh. Yang kedua, sebelum jawab yang substansi pertanyaan, yang kedua, kalau bisa mukena itu yang gelap warnanya dan jangan yang beling-beling. Ini mukena bermalik-malik macam-macam. Itu kenapa? Itu akan mengganggu orang yang di belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau di mana yang jadi punya hal yang standar. Yang ketiga, dianjurkan mukena itu memang yang bagusnya bertangan. Kenapa jadi bagusnya bertangan? Karena harusnya ada bertangan, dikhawatirkan kalau mukena itu waktu pengen sujud tambur, lalu mohon maaf jidat kita ini mukena kabur, barang yang kita bawa kabur, lalu sujud di atas mukena yang dibawa tadi, maka ada sah kenapa terdinding dengan barang yang kita bawa jidat kita. Maka boleh usahanya kabur, kita sakit, tarik boleh. Cuma kan masa setiap video menarik tanah. Kalau Indonesia nggak boleh, tarik boleh, tapi kan repot susah. Maka bagusnya pakai tangan, yang ada tidak usah dipaksakan, jangan menambahin utang yang ada. Jadi berarti, makanya kalau kita yang disebayangkan, kita ada isu, kita sujud, maka sujud pertama sah. Tapi kalau isunya itu boleh di sini, karena keringan kita, sujud yang kedua tidak sah. Kenapa? Terbimbing dengan barang yang kita bawa. Jadi kalau yang baik kita ambil, dan tiba-tiba imam. Insyaallah nah, seperti itu. Jadi bagusnya itu adalah, dan yang keempat bagusnya bukan ataupun seorang yang memakai kebutuhan. Ya Allah minta ridha dan minta maaf kalau salah bicara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur, membukakan hati kita untuk lebih baik Ramadan ini daripada Ramadan tahun kemarin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih lisanana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana. Allahumma iftah qulubana ila al-khair. Allahumma iftah qulubana ila al-khair. Allahumma iftah qulubana ila al-khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum